Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kitab putihnya halaman 27, kemudian kitab yang kuningnya halaman 17. Yang putih halaman 27 di atas lah, tapi paling ujung. Au hajarin dia bacanya, bebaris. Au hajarin dia berkurung, bebaris kalau lah, yang bebaris sudah. Nah kemudian au hajarin. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Au hajarin, atau dengan batu. Ini semalam membahas tentang alat kita untuk beristinja. Ketika kita beristinja, alat yang digunakan untuk beristinja itu dua. Pertama bimain, dengan banyu. Yang mana banyu itu alat asal untuk menghilangkan najis. Yalah. Nah yang kedua, au hajarin, atau dengan menggunakan batu. Jadi batu ini bisa digunakan untuk alat istinja. Berarti termasuk alat bersuci lah. Cuman batu ini alat bersucinya khusus untuk istinja. Lain pada istinja kada kawa batu diulah alat bersuci. Bisa ngakan aja tahi di batu jar. Kada kawa. Yalah amun istinja inya mensuciakan. Nah cuman karena dengan syarat yang tertentu. Yalah berapa buting batunya dipakai. Kayak apa cara memakai batunya. Nah bahkan karena yang sejenis dengan batu atau yang semakna dengan batu itu boleh juga digunakan. Nah jadi kalimat au hajarin, li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jawazal istinja'a bihi, membolehkan akan beristinja bihi dengannya, dengan batu. Di kalimat jawaza itu ay syarra'a maknanya, mensyariatkan. Jadi maknanya mensyariatkan. Karena bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu mensyariatkan akan beristinja juga dengan batu. Kada hanya dengan banyu, dengan batu pun bisa, atau karena dengan yang semakna dengan batu. Tisu kawata, tisu kering lah, pun tisu basah itu kada kawa. Haitsu fa'alahu wa amara bi fi'lihi, karena Nabi kita menggawinya, memperbuatnya, artinya Nabi pernah juga beristinja dengan batu. Kemudian wa amara bi fi'lihi, dan Nabi menyuruh dengan memperbuatnya. Ada juga pulang yang qaul Nabi menyuruh dengan beristinja dengan batu. Ada dalam hadis wal yastanji Nabi bisalah sati ahjar, dan hendaklah ia beristinja bila dengan batu dengan 3 biji batu. Nah, jadi kaul dalilnya itu kuat. Maka Nabi menggawi, kemudian ada pulang Nabi menyuruh pakai ucapan sidin. Ya, yang menyuruh beristinja dengan batu. Nah, itu tak. Jadi artinya alat untuk beristinja itu dua, dengan banyu atau dengan batu. Nah kita lihat di dalam kalimat au hajarin, ya ini ulun bacakan di dalamlah hasyahnya. Au hajarin, au fi kalamihi mani'atu khuluwin tujawizul jam'a. Kalimat au pada kalam musannif au hajarin, atau batunya. Kalimat au-nya tuh itu kalimat au-nya adalah mani'atu khuluwin. Di dalam ilmu mantik naranya mani'atu khuluwin. Apa arti mani'atu khuluwin? Menegah kosong. Sehingga membolehkan akan digabung. Jadi kalimat au itu fungsinya mani'atu khuluwin. Nah, jangan kosong bahasa kitanya. Arti jangan kosong, jangan kada yang pakai dua ini. Jadi jangan sampai banyu kada,
batu kada atau sejenis batu. Bisanya inya beistinjanya kalau bekami dikaringakan aja pakai kipas angin. Nah kalau yang halus wae ini sampai kering salah istinja. Kada kawa. Karena kalimat au itu maniatu khuluwin. Itu jangan kosong. Artinya pilih. Ayo hendak mana? Hendak pakai baju kah? Atau dengan batu kah? Nah, kalimat maniatu khuluwin itu karena jangan kosong berarti sifatnya tujawizul jam'ah. Memboleh akan digabung. Berarti boleh digabung. Aku jar pakai batu dan pakai baju. Nah, bahkan dalam hukum wahwa afdal. Bahkan bila digabung itulah yang paling afdal dalam beristinja. Nah, jadi pakai batu dulu, kemudian pakai baju. Nah, ini afdal. Pahalanya ganal nih. Yalah, karena yang paling afdal beristinja itu digabung kayak itu. Batu dulu, kemudian hanya pakai baju. Nah, maka jar di dalam itu fayuqaddimul hajara litakhifan najasatu. Maka ia dahulukan dulu menggunakan batu litakhifan najasah supaya ringan najisnya. Dengan batu kan dipalitnya sehingga najisnya terbawa sudah oleh batu, hilang dah. Jakanya itu ain najisnya. Jakanya kami itu baju hilang sudah. Dia ada itu jakanya tahir hilang sudah dipalit dengan batu atau tisu tadi. Iyalah. Nah, kemudian wataqilla mubasyaratuha biyadih dan mensedikitkan bersentuhan langsung dengan tangannya. Nah, jadi kalau kita gabung dengan batu dulu, maka batu tadi meringankan najisnya, ada lagi bendanya jadinya. Kemudian mensedikitkan bersentuhan langsung najis tadi dengan tangan. Kan kalau kita beristinja nih, pakai batu, kita palit dulu kan pakai batu nih. Palit dulu. Ya kan ada menghilangkan bendanya, kan ada meninggalkan bendanya lagi. Sehingga pas kita pakai baju pulang, kada banyak lagi yang bersentuhan tangan kita ini dengan najis tadi. Yalah, karena sudah dihilangkan dengan batu. Nah, yalah, makanya itu afdal. Jadi sini dulu kan batu dulu supaya najisnya hilang dan kada banyak lagi bersentuhan lawan tangan. Nah, kemudian summa yastakmilul ma'a, kemudian ia gunakan air untuk membersihkannya pulang. Di batu tadi untuk meringankan najisnya, lawan jangan banyak terpalit di tangan kita. Jakarta itu nah. Yalah, tuntung sudah bersih, hanya dibasuh dengan baju. Yalah. Nah, itu telah. Jadi wasawaun fi dzalika al-baul wal itu ala sahih. Nah, ini sama aja hukumnya. Afdal digabung baik inya istinja dari bekami atau istinja dari behera. Nah, paling kadang kita sekali baranglah kalau mengamalkan pakai tisu barang mungkin kada pakai batu. Ini batu ini dicari juga batunya. Jangan batu yang gunung yang tajam itu. Orang taburai. Nah, cari batu apa lah. Batu bakas pasir putih itu nah, tanah putih itu nah, kadang-kadang batunya gano-gano lah, dan kadang-kadang batunya bagus tuh, meleneng batunya ya lah, dibasuh dulu, bersih batunya, jadi kering akan, sudah kering gak dipakai. Nah, bilanya batu itu halus, maka disyaratkan 3 biji batu. Bila batunya ganal, tapi jangan dikorol benar lah, bucut pulang mangkat. Nah, yang sekiranya ganal, kawa 3 buncung itu nah. Nah, awas sebiji batunya. Iyalah. Nah, biar habis bekami, palitakan dulu. Tapi ini syaratnya karena memalitnya harus 3 kali. Nah, sekali palitan itu sudah merata dah. Nah, jakanya kami itulah. Ini paling nyaman ya. Munnya behera mungkin kita kada terbiasa ya lah. Mun behera tuh pakai batu dulu. Atau pakai tisu. Tapi kalau pian ke luar negeri bisa terpakai. Dan salah. Nah, adalah yang biasa lah, misalnya ke Spanyol, kemana tuh, ke negeri-negeri Eropa, kalau ada jamaah, satay bianjar, mun pakai tisu tuh pakai mana, mun di luar negeri jar, kan di WC-nya kan ada banyak, inya pakai tisu, iyalah, kayak kan mandak pakai baju tuh, kecuali ke kamar mandi jar, ada bahkan itu di hotelnya, di sini di hotel, nah, mun ada kita sini kan hotel banyak nyaman lah. Itu ada, jadi kayak apa orang pakai tisu aja, oh sah aja, sah istilahnya. Tapi lu nggak sekadar yakin jangan kamar mandi pulang jar, jalannya merah aja. Nah, pada sah aja.
Asalkan dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Ada syaratnya. Jadi 3 kali sapuna. Jangan tisu itu untalakan dulu. Nah, untalakan di kami kita kalau kami kita ajar apa namanya? Apa namanya nih? Abang aja. Jalan malitakan. Nah, pakai tangan kiri Bang juga. Tangan kanan enggak apa-apa juga Bang. Yang penting jangan kena mengikutinya. Tangan kiri ya kalau jalan. Jalan. Lakian ya lah, mungkin per tahun ya. Nah, jadi paling tangannya dari bawah kah misalnya. Kayak itu Nah, hilang sudah bekas banyu yang di ujung dah. Nah, itu harus kayak itu. Jadi harus meliput. Nah, sekali dah kalau buang buang harus dicium. Nah, buang. Nah, habis itu ambil lagi. Ambil balik tekan ulang ini Nah, sekali dua. Mun hendak buang-buang, ajar kalau aja seandainya yang pertama itu sudah dasar bujur karing, lalunya palit yang kedua nih karing pulang, kada ada apa-apanya, berarti boleh linknya palit akan pulang. Nah, tapi mun nyepen kada yakin, buang lagi, ambil lagi sebuting. Yalah, batu palit akan sekali lagi. Sudah. Nah, dan pembalitnya lah ditikas yang keluar tuh ya. Dan kalau lakin jangan keluar pada helm tuh. Jangan membalit sebagai batang-batang. Tujuan. Ya Allah, itu malah penajis. Ya Allah. Jadi di situ aja. Makanya kami itu pun bila kami itu terpancar-pancar, ya lah kadang normal keluarnya kepancar-pancar itu kan udah berputar kami sandet nampaknya di ujung itu kalau suut ya. Lalu sampai terbalik-balik ke batangan gitu Berarti kadang awal lagi pakai batu harus pakai banyu. Syaratnya kan ada. Jadi jangan terkeluar pada batasannya. Untung 3 kali misalnya sudah habis itu kita basuh sekali. Kita basuh sekali. Udah. Itu abdol mana tak? Nah, abdol. Nah, pahalanya kan ada. Nah, seandainya panggilnya pakai banyu aja sah. Pakai ini aja sah juga dengan catatan tadi 3 kali. Nah, kalau behera Bang, nah, ini kan lubang. Nah, 3 kali sedikit isunya. Yalah. Nah, palitakan gini. Nah, kalau yang di mana itu di pesawat kah? Gumpal-gumpal dulu kan tisunya tuh. Nah, habis itu palitakan. Memalitnya pastikan seanuan tuh sekali palitan tuh harus mengenai semua sisi-sisi burit itu. Nah, jadi bisa diputar kayak ini punya bisa. Ya, atau dari bawah ke atas. Nah, palit. Nah, ini kan ada nih. Buang. Nah, buang. Kemudian ambil lagi, palit lagi. Pastikan. Oh, masih ada aja. Buang. Karena ketiga, ini harus 3 kali. Palit lagi, gitu Nah, bila aja sudah ketiga ini bersih, berarti suci sudah. Bolehlah dibawa sembahyang, boleh. Boleh dibawa sembahyang. Sah sudah dibawa sembahyang. Cuman yang beristinja pakai batu ini jangan mengikuti kawan yang sembahyang. Bilanya mengikuti kawan yang sembahyang, jangan kada sah kawan tadi. Kenapa? Karena kan yang hilang itu hanya bendanya. Adapun bekas najis itu masih ada. Cuman ini di istinjanya sudah sah, amun pakai batu aja. Yalah. Nah, untuk pribadinya sahnya sembahyang, bahkan jadi imam kawan. Cuman kalau ini berikut kawan-kawan, seolah-olah kawan tadi tersambung lawan yang masih ada najis. Yang tertinggal yang sedikit ada bekas di murid. Jadi jangan berikut kawan sembahyang. Yalah. Jadi bisa aja Bang, hapus ini pakai batu, jangan kawan sembahyang ikuti. Nah, batal kawan sembahyang. Ya, karena inya kawan tadi tersambung lawan yang karena najis. Inya kan impun inya di maafi, kawan ada. Aku aja ada behera ada istinja, yang istinja yang kawan yang ikuti tadi. Jadi yang beristinja yang pakai batu itu jadi maafi. Kalau yang kawan tadi Bang, adanya lain kurangnya. Ada di kitab nang itu dibahas. Diikutinya aja bahasa batal. Nah, jadi itu yang afdol jelah. Ya, kawan ini mudah nih kawan ramalakan nih afdol. Nah, makanya jadi dalam kitab nih wa dalilu afdaliyati jam'i ma warada annahu lamma nazala qaulu ta'ala fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu al-ayata fi ahli Quba. Dalil keabdolan digabungnya kita beristinja dengan batu dan banyu. Jadi kan tadi dengan batu kalau atau tisu nih sudah 3 kali hanya kita simbur. Nah, itu abdol benar gitu. Yalah, abdol. Batu hanya pakai banyu.
Jadi batu dulu hanya banyu. Nah, ini Abdul benar nih. Nah, dalil Abdul digabung itu adalah lamma nazala qauluhu ta'ala. Manakala turun firman Allah Ta'ala. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Padanya, pada Masjid Quba, fi ahli Quba, pada penduduk Masjid Quba itu ada orang-orang yang mencintai mereka bahwa bersuci mereka. Sampai dipuji oleh Allah, diabadikan oleh Allah di dalam Quran. Kita baca terus, ada ayatnya. Di Masjid Quba, penduduk Quba, itu ada orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang mereka itu mencintai bahwa bersuci mereka. Bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Nah, dalam tafsiran itu ada juga bersuci daripada dosa-dosa, yaitu dengan suka beristighfar. Nah, lalu manakala turun ayat itu, masya Rasulullah SAW ilahim, berjalanlah Rasulullah SAW kepada mereka, mendatangi Nabi kepada sahabat Nabi yang ada di Kuba. Jadi fajalah sa'indahum, maka Nabi duduk di sisi mereka. Faqala summa qala, kemudian Nabi bersabda kepada bebuhan yang di Kuba tadi. Ya Nabi, ya ma'syarul ansor, wahai orang Ansor, ya Nabi, orang Madinah kan? Nah, innallaha qad asna alaikum, sesungguhnya Allah sungguh memuji atas kalian. Bubuhan kalian ini dipuji Allah langsung dalam Al-Quran, diabadiakan. Nah, famal ladzi tasnauna indal wudu wa indal ghaid, maka apa yang kalian lakukan ketika berwudu atau ketika cebok, ketika istinja? Apa yang kalian lakukan nih sampai-sampai ketika kalian itu bersuci, kalian itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya, dipuji Allah. Nah, faqalu, lalu mereka menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nah kami ini kayak ini, nutbi'ul ghaita al-ahjar. Kami ikutkan akan cebok itu, akan beristinja dari bahera atau kami misalnya lah, nah, akan batu. Jadi tuntung bahera misalnya. Lalu kami beristinja tuh pakai batu dulu. Pakai batu, summa nutbi'ul ahjara al-ma'a. Kemudian kami ikutkan batu itu dengan air. Tuntung kami beristinja pakai batu, kami sambung pulang beristinjanya dengan banyu. Oh, kayak itu kaja Nabi. Yalah, kayak itulah. Jadi kalian ini diabadikan pujiannya di dalam Al-Quran. Dalam surah At-Taubah ayat 108. Adalah ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Ada bubuhan ahlu Quba, mereka itu orang-orang yang suka mana bersuci. Kan disambat orangnya bubuhan ahlu Quba. Yalah. Dan Nabi apa yang kalian lakukan? Oh, sekali pas beristinja, mereka itu pertama dengan batu, kemudian digabung dengan banyu. Nah, fatala, maka Nabi kita membaca fi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin wallahu yuhibbul mutahhirin. Nah, orang-orang yang mencintai mereka bahwa bersuci mereka, maka wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala, yuhibbul mutahhirin, mencintai akan orang-orang yang suka bersuci. Ay yardo alaihim, ridho benar Allah atas mereka. Berarti ini salah satu untuk mendapatkan ridho Allah, bersucinya kayak itu. Ya lah. Nah, cuman dalam tafsir itu kadang hanya bersuci dari najis. Mereka juga mensucikan diri mereka dari dosa-dosa, yaitu ketujuh dengan minta taubat kepada Allah diterima dan beristighfar kepada Allah. Nah itu tuh ya. Jadi dipuji Allah langsung lah, beristinja pakai batu, pakai banyu. Kita menekan ada batu, gawat pakai tisu. Ya, ngarannya waraqatul hammamat, ya, tisu yang ada di kamar mandi. Itu bisa. Karenanya semakna dengan batu. Semakna batu itu kan bendanya bukan cair. Yalah, kemudian batunya kada licin, berarti kan menyerap, arti menyerap itu memberi kita kan najis. Kemudian kada basah dan tidak termasuk yang dihormati, bukan makanan. Yalah. Nah, tisu itu juga. Yalah. Karing, marengket akan najis. Kemudian kada makanan kalah. Nah, kawat di pesawat kah misalnya ya kalah. Kalau itu kita belujur tanu
Di pesawat kan ada banyunya, yalah, atau ada juga banyu ada banyak. Nah maka bisa gantiannya dengan istinja dengan batu atau tisu. Dan itu kan misalnya biar dia istinja dengan batu sudahlah, batu nih atau tisu di pesawat untuk kering kalau sudah bercawat tapi nggak ada apa-apa lagi. Kalau pengen dicawat belum karena najis nak ada, karena sudah kering, yalah. Nah, sudah itu dianggap suci, yalah. Nah, walaupun tadi bekasnya memang ada, yalah. Ya, bekas, tapi kalau dalam masa istinja itu sudah suci. Nah kemudian faida aradal iktisara, jadi di bawah masilah. Maka apabila yang menghendaki akan meringkas bang ala ahadihima atas salah satu keduanya, fal mau abdol, maka airlah yang lebih abdol. Misalnya artinya bisi dua bersuci, tisu ada, banyu ada. Tapi jennya aku hendak salah satu jennya aku pakai. Maka yang mana yang abdol? Yang abdol adalah banyu. Nah banyu, misalnya ada banyu, aku hendak salah satunya jajar, berarti banyu yang lebih abdol. Yalah. Nah, kenapa? Li'annahu yuzilu ainan najasati wa asaroha. Karena banyu itu dapat menghilangkan benda najisnya dan bekas najisnya. Jadi lengkap banyu itu menghilangkan bendanya, menghilangkan bekasnya. Kalau pakai batu kan bekasnya ada hilang, karena hanya menghilangkan ainnya, benda dari najisnya, bekasnya ada. Tapi kalau banyu hilang lawan bekas-bekasnya. Makanya ketika ingin memilih salah satunya, hendak meringkas dengan salah satu dari dua alat bersuci, maka banyu yang lebih abdol. Nah, jadi sifatnya lah au hajarin ini sifatnya adalah alternatif sifatnya. Jadi pilih bang, banyu kah, batu kah. Nah, kemudian kalau lebih abdol gabung batu dulu, hanya banyu. Nah, kenapa? Jadi di atas lagi kita kembali. Karena bahwasanya tadi Nabi kita SAW jawazal istinja abihi, membolehkan beristinja dengan batu. Nah, kalimat jawaza itu dihasiahkan tuh. Maknanya syarra'a zidin. Yalah, syarra'a itu mensyariatkan sehingga tidak salah paham. Karena kalau kalimat jawaza itu kan membolehkan, asal makna membolehkan. Berarti kan gini. Pertamalah dengan banyu aja. Bila ada dengan banyu, boleh dengan batu. Nah, kalimat boleh dengan batu berarti boleh juga kalau aja dengan batu jar. Berarti minyak ada batu ya sudah dah. Kada kawa. Kalimat jawaza di situ maksudnya syarra'a. Nabi mensyariatkan. Nah, jadi kalimatnya karena syarra'a, Allah Nabi syariatkan bukan yang membolehkan. Berarti itu pilihannya pilihan wajib yang dipilih. Hendak mana? Hendak banyu, hendak batu. Itu sejenisnya. Nah itu telah jadi haitsu jar fa'alahu, sekiranya atau karena Nabi menggawinya bisa dengan batu, kemudian wa amara bipilihi, Nabi menyuruh dengan memperbuatnya. Kemudian wal muradu biqaulihi au hajarin, dan yang dimaksud dengan perkataan musannif au hajarin atau dengan batu, wujubu salasi masahatin bisalasati ahjarin, wajibnya 3 kali menyapu dengan 3 biji batu. Maksudnya jadi jangan alat beristinja dengan batu. Maksud dengan batu membersihkannya dengan 3 kali menyapunya dengan 3 biji batu bila batunya halus. Au bisalasati atropi hajarin, atau dengan 3 buncu batu bila batunya agak besar. Batunya misalnya kayak ini ganalnya, nah di sini kawanya memalitakan, di sini kawa, berarti sebutin batu kawanya dipakai. Ya, yang penting syaratnya harus dengan 3 kali menyapu. 3 kali menyapunya bisa dengan 3 biji batu, jakat tisu 3 buting tisu. Atau dengan sebutingnya batunya tapi ganal, sehingga kawa pakai 3 buncu batu, 3 sisi. Nah, jadi syaratnya harus dengan 3 kali menyapu lah. Pun sekalinya kada kawa belum sah lagi. Nah, maka kami biar pakai tisu sekali palit kering ya sudah. Kering tapi itu belum sah. Amun pakai banyu sah. Sekalinya pinasut biar suci sudah. Tapi kalau pakai batu tidak bisa. Harus 3
kali, yalah 3 kali menyapunya. Aw bisalah sati atrafi hajarin bisa iril mahalli jar. Nah, untuk keseluruhan tempat najisnya. Artinya ini, setiap sekali sapuan itu meliputi semua tempat yang terkena najis. Nah, jangannya kami tadi di mana anunya posisi keluarnya. Nah, sekali sapuan itu sudah kena semuanya. Nah, cuman kan ada syarat yang lain lah. Najisnya jangan limpat pada kepala itu. Jangan jadi diburi itu jangan lipat ke paha najisnya. Kemudian melingkar tahinya yalah karena paha, yalah karena kawah. Nah, itu kita harus pakai banyu. Jadi bila hanya posisinya tetap yang di posisi yang keluar, karena ketika memalit harus sekali palitan itu, sekali sapuan itu harus meliputi semuanya. Kena. Namun sepanggalnya kadang kawah, sepanggal dulu jar sut, jar setengah itu setut jar. Nah, belum lagi. Yalah. Nah, jadi sekali palit itu harus seanuan. Nah, sepalitan itu seanuan kena. Yalah. Nah, lalu fa'il lam yahsulil inqa'u bisalasati wajabal inqa'u wa yusannu al-itaru. Maka jika belum hasil bersih dengan 3 kali menyapu, rupanya tahinya berikit benar. Yalah sekali sapu kena belum bersih buang, sekali buang sampai 3 kali masih ada lagi tahinya. Nah, maka bila belum hasil bersih dengan 3 biji itu belum dianggap suci. Maka apa? Wajabal inqo, wajib lagi nyebersihkan. Kayak apa? Tambahi lagi. Tambah sapuan yang keempat. So, sapuan keempat. Sekalinya sapuan keempat ini bersih sudah. Ada lagi jasakannya. Nah, bersih atau menghilangkan air najisnya sudah. Berarti suci. Cuman karena hanya 4 kali, wa yusannul itaruya. Disunat akan diganjili. Tambahi lagi sekali. Jadi 5 kali sapu supaya dapat pahala sunat mengganjili. Nah, jadi 3 kada bersih, dan tambahi lagi sapuannya. Bila 4 bersih, berarti sunat diganjili ke 5. Sampai 6 aja kada bersih juga lagi. Wow, kan banyu. Kada apa? Tampung terus. Iyalah, upaya tahinya harat. Nah, kenapa kasih din? Iya kah? Nah, jadi itulah. Jadi sekali sapuan itu katakanlah wajib meliputi semuanya. Kalau kami yang mudah ya kalau hanya sekali sedikit muntahi kan. Nah, saya punya anak menggawi dulu. Kalau kita tulak-tulak ke daerah luar Eropa misalnya, kita pakai bandar, kita pakai tisu. Ya lah, ke mana-mana tuh misalnya lah, ke Eropa tuh. Orang ceboknya pakai tisu mencari baju ada dajar. Orang tisu aja ya Allah. Bahkan tisunya antik lah. Ini bilang ada baju tisunya hancur. Yalah, ngarat tisunya tuh. Ya kadang-kadang salah juga aja bilangnya tisunya tuh ada juga kan jangan dibuang di sampahnya tuh jar, dibuangnya kalau setnya adanya tisunya hancur. Yalah, tahu tisu kayak apa? Nah, habis sedikit lagi. Waqad ulima min kalamil musannifi anna ghairas sabilaini laisa kasabilaini fi ma dzakarahu wa huwa kadzalik di sini. Di annal kharija min ghairihima yata'ayyanu fihi al-ma'. Waqad ulima dan sungguh diketahui, dipaham gitu. Dari kalam musannif, dari perkataan musannif bahwasanya jadi dapat kita pahami gini sini. Nah, di sini pintarnya lah dapat paham langsung nih. Bahwasanya selain dari 2 jalan yang keluar itu, selain daripada kubul dan dubur, laisa kasabilaini fi ma dzakarahu. Itu bukanlah hukumnya seperti 2 jalan itu pada apa yang disebutkan musannif. Misalnya najis nih lah, kan istinja itu kalau dengan banyu dengan batu kan istinjanya keluar dari kubul atau dubur. Nah, hamunnya keluarnya najis itu lain pada kubul dan dubur, Bang. Dimuntung misalnya keluar najis. Nah, muntah kawakah juga dengan batu. Yalah. Oh, jasidin kada kawa itu lain hukumnya. Yang awa dengan batu itu yang istinja yang keluar najis itu dari kubul dan duburnya. Mun dimuntung kada kawa pakai banyu aja mensucikannya. Kalau aku mentu ajar, pakai batu kawa batu aja. Lah, ada kawa keluar darah di mana misalnya lain dari 2 kubul, kada kawa. Yalah. Nah, lain daripada kubul atau dubur itu mesti banyu, yalah banyu. Nah, bahwa kadzalik iya jasidin. Nah, itu bahasa kita.
Oh iya bujur tuh, bujur. Lain hukumnya ada sama sini. Yalah, kada sama. Artinya bila yang keluar najis itu lain dari kubul atau dubur, itu kada sama hukumnya lawan yang keluar dari kubul dan dubur. Bila keluar dari kubul dan dubur itu kawa pakai banyu atau kawa dengan batu, bahkan digabung ya Abdul. Nah bila lain dari itu keluarnya, maka itu tertentu hanya dengan banyu. Banyu aja batu kada kawa mensucikan. Yalah, li'annal kharija min ghairihima yata'ayyanu fihi al-ma'u. Nah, karena bahwasanya najis yang keluar dari selain keduanya itu, lain pada kubul dan dubur, itu tertentulah untuknya oleh banyu saja yang bisa mensucikannya. Yalah, keluar najis di muntung karena muntah, berarti banyu aja kawa mensucikan. Karena muntung lain kubul, lain dubur. Yalah, itu di sini dapat kita paham. Kan di sini beistinja wajib yang keluar daripada dua jalan. Oh berartilah di sini bila lain pada dua jalan yang itu, lain pada kubul dan dubur, berarti kada sama hukumnya lagi sih. Oh iya sih. Bahwa kan iya itu sih. Dan itu seperti itulah hukumnya sih. Bahwa kadzalik. Nah, karena yang keluar lain dari kubul dan dubur itu hanya banyu yang bisa mensucikannya. Nah, bisa tak? Hanya karena auma yaqumu maqamahu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Insyaallah mudah-mudahan kita diberi pahaman, ilmu yang cukup, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat kita berkumpul di majelis ini, berkat guru-guru kita, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kedua orang tua kita, guru kita, keluarga kita semuanya diampuni, mudah-mudahan segala amal ibadah terima, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki halal, diberkah dan mendapatkannya, dipanjangkan umur dalam taat ibadat, diberikan kesehatan dan keafiatan sempurna zahir batin, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, kami Allah hindarkan daripada segala macam bala musibah dan penyakit. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Khusus kita doakan kepada jamaah kita yang mana akan melaksanakan ibadah haji, berangkat untuk ke tanah suci Mekah, melaksanakan ibadah haji, berangkat ke tanah suci Mekah Madinah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, keafiatan, kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah-ibadah haji di sana atau ibadah-ibadah yang lainnya. Dan sampai ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga ibadah-ibadahnya, terutama ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyat wa ala kulli man nabi sallallahu alaihi wasallam hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهدنا بهداك وبعثنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.